Namo Buddhaya. Di sini saya akan berbicara tentang membumikan multikulturalisme. Isu multikulturalisme muncul sebagai alternatif untuk menjadi berkat bagi suatu bangsa. Kalau di masa lalu, kekuatan pengikat keanekaragaman adalah politik sentralisasi yang dibalut oleh pemerintah yang otoriter. Maka saat ini isu multikulturalisme dipandang bisa menjadi alternatif bagi alat pemersatu. Isu multikulturalisme menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, menjaga kerukunan, menghormati perbedaan. Multikulturalisme adalah suatu di mana sebuah kelompok budaya atau ras yang berbeda dalam suatu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama, dan tidak adanya diabaikan atau dianggap tidak penting. Dalam ilmu sosiologi, multikulturalisme adalah sebuah gambaran cara di mana masyarakat tertentu berdampingan dengan keanekaragaman budaya. Berdasarkan asumsi yang mendasari bahwa sebuah budaya yang seringkali berbeda dalam hidup berdampingan secara damai. Multikulturalisme mengungkapkan pandangan bahwa masyarakat diperkaya dengan melestarikan, menghormati, dan bahkan mendorong keanekaragaman budaya. Keanekaragaman berasal dari percampuran orang-orang dari berbagai ras, kebangsaan, etnis, agama, dan filosofi yang berkumpul untuk membentuk sebuah komunitas. Multikulturalisme juga bisa berarti yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang mengenai ragam kehidupan di dunia ataupun kebajikan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keanekaragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Jadi, secara singkat, negara multikulturalisme merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Pendidikan moral juga harus ikut dikemas dalam pendidikan multikultural. Dalam membentuk perilaku moral seseorang, proses belajar memegang peranan yang penting. Untuk itu, pengaruh lingkungan sebagai tempat melakukan proses belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang juga ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikulturalisme lebih menekankan relasi antar kebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Konsep ini mengandung cara tertentu untuk merespon pluralisme. Oleh sebab itu, multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin politik pragmatik, melainkan sebagai cara pandang atau semacam ideologi dalam kehidupan manusia. Perbedaan akan selalu muncul akibat dari adanya pluralisme budaya, etnis, sistem nilai, dan agama. Perbedaan mesti disikapi dengan dialog demi menentukan titik temu dan konsekuensi, bukan dengan kekerasan atau penghancuran satu dengan lainnya. Dalam konteks ini, multikulturalisme relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Macam-macam multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme akomodatif adalah masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat di sini merumuskan dan menerapkan hukum
undang-undang, dan ketentuan yang sensitif secara kultural. Masyarakat juga memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertimbangkan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitu pula sebaliknya, kaum minoritas juga tidak menantang kultur dominan. Multikulturalisme akomodatif ini diterapkan di beberapa negara yang ada di Eropa. Masyarakat yang memiliki kultur dominan dan membuat penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum minoritas, maka kaum mayoritas memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Yang kedua, multikulturalisme otonomis. Multikulturalisme otonomis meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality. Mereka menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana sebuah kelompok bisa eksis secara sejajar. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultur utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan. Yang ketiga yaitu multikulturalisme interaktif atau kritikal. Multikulturalisme interaktif atau kritikal meliputi masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu berfokus atau concern dengan kehidupan kultural otonom. Mereka lebih membentuk menciptakan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif mereka sendiri. Yang keempat, multikulturalisme isolasionis ini mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom, terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lainnya. Mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minim satu sama lain. Kemudian multikulturalisme kosmopolitan mencakup usaha penghapusan batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat yang tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural secara masing-masing. Unsur-unsur multikulturalisme yang ada di Indonesia yaitu suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia ini sangat beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ras-ras di Indonesia muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri biologi seperti warna rambut, warna kulit, ukuran tubuh, agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan di Indonesia cukup beraneka ragam, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Ideologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku. Kemudian politik merupakan usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Ciri-ciri multikulturalisme adalah sebagai berikut. 1. Mengalami segmentasi atau pembagian dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda. Yang kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. 3. Rendahnya konsensus atau kesepakatan atau pemufakatan bersama di dalam anggota kelembagaan. 4. Terbilang relatif sering terjadi konflik dan juga perdebatan. Kelima, adanya integrasi yang cenderung terjadi. 6. Adanya dominasi politik pada suatu kelompok lain. Sebab-sebab multikulturalisme adalah faktor geografis. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis berbeda, pasti akan terdapat perbedaan di dalam masyarakat tersebut. Selain karena letak astronomi wilayah Indonesia, keadaan geografis Indonesia yaitu yang didominasi oleh laut dan memiliki daratan rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai. Hal ini membuat setiap wilayah memiliki tradisi,
adat istiadat sendiri, dan tiap masing-masing satu ataupun dari satu daerah dan daerah lainnya. Faktor iklim. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi iklim yang berbeda, pasti akan terdapat perbedaan dalam masyarakat. Iklim berpengaruh terhadap kondisi masyarakat setempat. Pengaruh budaya asing. Masuknya masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan besar akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing tersebut. Pada umumnya, masyarakat modern lebih mudah dalam menyerap unsur budaya asing dibandingkan masyarakat tradisional. Letak wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi berbagai benua dan samudra seperti benua Australia, Asia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Upaya-upaya untuk mewujudkan multikulturalisme. Yang pertama, cara pemerintah mewujudkan multikulturalisme adalah mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga dalam mewujudkan masyarakat yang multikultural. Selain dalam Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan bangsa Indonesia, terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 dan 29 juga mengatakan kalau tiap-tiap individu mempunyai hak dan memeluk agama dan kepercayaan sehingga setiap warga punya hak dan negara menjaminnya. Ada pula beberapa undang-undang lainnya yang mendukung multikulturalisme. Sekarang di dalam kolom agama di KTP boleh diisi di luar dari 5 agama resmi. Semboyan dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengakui adanya keberagaman. Maka akan muncul undang-undang lainnya. Inklusif dan setara. Beberapa contoh hak minoritas di Indonesia antara lain memiliki hak yang sama dan mendapatkan perlindungan dari mayoritas. Sehingga untuk melindungi hak-hak minoritas, pemerintah harus inklusif dan setara. Maksudnya, pemerintah harus peduli terhadap kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, terutama kelompok minoritas. Cara masyarakat untuk mewujudkan multikulturalisme yaitu dengan mendukung pemerintah. Salah satu upaya mewujudkan masyarakat multikultural yang bisa dilakukan adalah dengan mendukung pemerintah. Misalnya mendukung kebijakan atau aturan yang telah dibuat pemerintah. Yang kedua, sikap dan tindakan harus sadar akan multikulturalisme. Sebagai masyarakat yang ingin mewujudkan masyarakat multikultural, sikap dan tindakan harus sadar akan keberagamaan. Maksudnya ini sikap yang harus dihindari masyarakat multikultural adalah sikap prejudis, merupakan cara pandang yang mengeneralisir dan belum tentu benar terhadap suatu kelompok. Menjadi aktivis. Cara mewujudkan masyarakat kultural selanjutnya adalah dengan menjadi aktivis. Sebagai contoh, bisa menjadi peneliti yang fokus terhadap multikulturalisme, sehingga juga bisa membuat sebuah gerakan yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Yang tidak kalah pentingnya adalah tentang pendidikan multikultural. Pendidikan di sini sangat penting dan perlu untuk dilakukan. Karena dengan dasar pendidikan multikulturalisme ini merupakan pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif. Dalam pendidikan akhir-akhir ini, yang menjadi landasan pendidikan multikultural adalah persamaan pendidikan, keadilan sosial, dan dedikasi. Oleh karena itu, perlu dipahami
bahwa dasar pendidikan multikultural adalah kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mewujudkan potensi sepenuhnya, menyiapkan peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar budaya, penyiapan pengajar agar memudahkan belajar yang efektif tanpa memandang persamaan atau perbedaan budaya dengan dirinya. Partisipasi aktif sekolah dalam menghilangkan penindasan dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan penindasan di sekolah sendiri. Kemudian akan menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis. Pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan mendengarkan aspirasi, pengalaman peserta didik. Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peran lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktek pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, dan psikologi. Materi pendidikan, buku teks, dan yang lainnya. Di dalam negara Indonesia ini, multikulturalisme sangatlah mendukung untuk menciptakan saling hidup rukun, saling menghormati antara satu sama lain. Maka marilah multikulturalisme ini kita kembangkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang rukun, damai, dan tentram. Demikian tentang membumikan multikulturalisme. Saya akhiri. Namo Buddhaya.